Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita malam ini masuk ke sesi kedua ya, mengenai manajemen kredit bank. Jadi nanti saya akan mendalami sedikit lagi mengenai dari materi yang saya sebutkan di sebelumnya, yaitu mengenai fungsi kredit bank dan pengertian dari kredit bank, dan lalu manajemen kredit bank. Lalu juga ada sedikit mengenai teknis perhitungan. Nah, ini teman-teman nanti harus paham ya. Jadi ada teknis perhitungan yang sedikit berbeda. Juga saya akan singgung mengenai 5C dan 7P. 5C ini sendiri sekarang juga kadang dikenal dengan 6C gitu ya. Ada tambahan satu lagi itu mengenai capacity. Oke. Pertama saya masuk dulu mengenai pengertian. Jadi kita kembali mengenai pengertian manajemen kredit bank, fungsi, tujuan, dan jenis-jenis kredit. Baru nanti berikutnya saya akan jelaskan mengenai teknis perhitungan bunga ya. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, bahwa dasar dari kredit itu adalah kepercayaan. Jadi kepercayaan dari pihak pemberi kredit atau yang sering disebut dengan kreditur, bahwa si peminjam atau debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian. Dasar katanya dari bahasa Italia, yaitu credere. Credere itu yang artinya adalah kepercayaan. Di Indonesia sendiri sudah diatur melalui Undang-Undang Perbankan ya nomor 7 tahun 92. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Ya, dengan mewajibkan peminjam atau debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau pembagian keuntungan. Nah, disinilah fungsi manajemen perkreditan bank, yaitu mengatur pemanfaatan dana bank supaya produktif, aman, dan tetap sehat ya. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa fungsi bank itu adalah sebagai intermediasi keuangan. Bank itu akan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Nah, yang digunakan memang sebagian besar itu adalah dari dana masyarakat sendiri. Jadi dana bank ini dimanfaatkan supaya nanti hasilnya kreditnya itu adalah produktif, aman, dan tetap sehat. Dan ada sebagian dari dana masyarakat itu juga disimpan di regulator, yaitu dalam bentuk giro wajib minimum. Jadi tidak semua dana yang dihimpun bank itu boleh 100% disalurkan ke dalam bentuk kredit, tetapi ada sebagian yang disimpan di regulator, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk giro wajib minimum. Ini merupakan salah satu sarana bagi regulator untuk mengendalikan sistem keuangan atau moneter gitu ya. Nah, ini fungsi manajemen kredit bank. Ya, ini fungsinya pertama adalah menjadi motivator atau dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Kedua, memperluas lapangan kerja. Sebetulnya kan dengan menyalurkan kredit ya teman-teman, bahwa dengan menyalurkan kredit itu diharapkan akan bertumbuh nanti kegiatan ekonomi baru yang bisa memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Memperlancar arus barang dan arus uang gitu ya. Jadi kalau modal misalnya terbatas, kita bank bisa memberikan modal kerja sehingga perputarannya akan lebih lancar untuk arus barang dan arus uang. Meningkatkan hubungan internasional, bahwa perkreditan ini tidak hanya antar di dalam negeri tetapi juga dengan internasional, seperti pada kasus-kasus kredit untuk kegiatan ekspor seperti, atau juga seperti untuk LC gitu ya, letter of credit. Jadi nanti saya cerita sedikit mengenai itu. Lalu meningkatkan produktivitas dana, karena dana yang disimpan di bank ini kan sebetulnya simpanan yang sifatnya idle ya. Ini akan lebih produktif dananya jika digunakan, lalu meningkatkan daya guna dari barang. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, ya tentu dengan adanya kredit, sebetulnya masyarakat bisa memperhitungkan gitu ya, kalau dengan bantuan kredit itu dia bisa memperoleh pengembangan usaha yang lebih besar,
sehingga meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Memperbesar modal perusahaan, ya memang karena tidak semua pengusaha itu maksudnya memiliki modal yang cukup dalam mengembangkan usaha, maka ini bisa menggunakan pinjaman dan meningkatkan income pendapatan per kapita masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi sebetulnya dengan bantuan kredit juga dan sehingga timbul sumber-sumber perekonomian baru yang bisa meningkatkan income pendapatan per kapita dari masyarakat dan mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Ini mungkin pengertian yang lebih tepat bahwa eh, seperti kita pribadi gitu ya, kita bisa memilih apakah kalau kita akan mengeluarkan uang, apakah itu sifatnya konsumtif atau itu sifatnya produktif. Jadi kita bisa mempertimbangkan apakah secara individu gitu ya, apakah kita misalnya membutuhkan suatu barang yang sifatnya konsumtif atau kita bisa menginvestasikan kepada hal yang lebih produktif sehingga dengan adanya kredit ini sebetulnya eh, akan mendidik juga ya masyarakat untuk berpikir secara lebih ekonomis. Nah, sebetulnya tujuan penyaluran kredit sendiri apa? Ini ada 7 ya teman-teman. Pertama, bagi bank untuk memperoleh pendapatan bunga ya dari kredit, lalu memanfaatkan atau memproduktifkan dana-dana masyarakat, melakukan fungsi bank, kegiatan operasionalnya yaitu sebagai financial intermediary, memenuhi kebutuhan permintaan kredit dari masyarakat, memperlancar lalu lintas pembayaran, menambah modal kerja perusahaan, dan meningkatkan tadi income per kapita masyarakat. Nah ini berdasarkan tujuan atau kegunaannya, kredit kita bisa pecah sebagai kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Kredit modal kerja dan investasi ini adalah bisa disebut sebagai kredit produktif, gitu ya. Jadi secara kalau kita bagi hanya dua, ini adalah kredit konsumtif dan 2 dan 3 ini, poin 2 dan 3 adalah kredit produktif. Kenapa disebut kredit konsumtif? Yaitu kredit yang digunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarga itu atau untuk dikonsumsi, gitu ya. Tidak untuk menghasilkan pendapatan baru gitu ya, tapi sifatnya adalah untuk dikonsumsi. Seperti contohnya adalah KPR ya, kredit pemilikan rumah. Itu kan kita membeli rumah tujuannya adalah untuk apa namanya untuk digunakan sendiri gitu ya. Itu masuk kredit konsumtif. Tapi kalau misalnya kita membeli rumah, lalu rumah itu membeli bangunan, bangunan itu kita gunakan untuk investasi dalam bentuk pabrik, maka ini termasuk dalam kredit produktif yaitu kredit investasi, yaitu digunakan untuk investasi produktif ya, yang baru akan menghasilkan tapi memerlukan waktu. Jadi misalnya gudang itu kan gedung yang kita beli itu kan digunakan untuk pabrik. Misalnya pabrik ini kan nanti akan menghasilkan gitu ya dan ini termasuk kredit produktif. Jadi tidak habis pakai untuk kebutuhan konsumsi. Lalu ada lagi kredit modal kerja yang digunakan untuk menambah modal kerja dari si debitur. Nah, macamnya ini ada beberapa macamnya. Ada kredit aksep, kredit penjual, dan kredit pembeli. Kredit aksep ini sebetulnya sama, hakikatnya adalah pinjaman uang biasa sebesar plafon kreditnya. Jadi kalau kita diberikan limit 1 miliar, ya ini sebetulnya plafon kreditnya 1 miliar atau limit kreditnya itu 1 miliar. Lalu ada kredit penjual dan ada kredit pembeli. Kalau kredit penjual adalah kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, ya. Jadi barangnya sudah diterima, bayarnya kemudian. Contohnya begini, kita dikasih tempo ini sama si penjual gitu ya. Kita misalnya sebagai pembeli, kita membeli barang misalnya seharga 1 miliar. Nah ini si penjualnya kasih tempo. Boleh ini harganya 1 miliar, nanti Anda bayar 3 bulan gitu ya. Dicicil 3 bulan gitu. Itu berarti kan penjualnya memberikan kredit gitu ya. Sebaliknya ini adalah kredit kepada pembeli. Kredit pembeli. Jadi pembelinya yang memberikan kredit. Jadi misalnya gini, pembelinya sudah bayar, tapi barangnya diterima kemudian.
mungkin perlu diproses dulu gitu ya. Jadi tadi misalnya kita mau beli barang, tapi barangnya perlu proses dulu dan penyelesaiannya kemudian misalnya kita beli barang itu 1 miliar dan mungkin kita baru serah terima 3 bulan kemudian, berarti pembelinya yang akan memberikan kredit kepada si penjual karena penjualnya akan memiliki tempo untuk membayar memenuhi kewajibannya gitu ya. Dia punya tempo untuk memenuhi kewajibannya. Jadi kalau disebut bahwa misalnya contohnya KPR itu mungkin adalah kredit dari pembeli gitu ya. Pembelinya yang eh, apa namanya eh, membayar di muka gitu. Sementara barangnya mungkin akan diterima belakangan. Tapi ada juga memang sebetulnya KPR, begitu kita KPR si pembelinya mencicil. Nah, ini si pembelinya yang memperoleh manfaat dengan mencicil gitu ya, tapi si penjualnya itu, si developer perumahannya akan menyerahkan pada saat itu juga. Nah, ini sesuai jangka waktu, sudah saya jelaskan di minggu lalu bahwa ada kredit jangka pendek. Jangka pendek itu jangka waktunya paling lama 1 tahun. Lalu ada kredit jangka menengah, jangka waktunya 1 sampai 3 tahun, dan kredit jangka panjang kalau lebih dari 3 tahun. Contohnya itu tadi ya, misalnya KPR. KPR itu sekarang bisa 15 tahun, 20 tahun, bahkan 25 tahun gitu ya. Nah, ini sifatnya adalah kredit jangka panjang. Sektor perekonomian, berdasarkan sektor perekonomian. Jadi sebetulnya sektor perekonomian itu luas Bapak Ibu, tidak terbatas di sini saja gitu ya. Eh, karena sektor perekonomian itu ada industri pengolahan, ada pertanian, ada perdagangan gitu. Dan ini setiap sektor itu sebetulnya bisa diberikan kredit. Nah, contoh di sini adalah berdasarkan sektor adalah kredit pertanian. Ya, diberikan kepada perkebunan, peternakan gitu dan perikanan. Perindustrian jadi diberikan kepada industri. Ya, baik itu industri kecil, menengah dan besar. Kredit tambang yang disalurkan kepada berbagai macam kebutuhan pertambangan. Nah, ini memang struktur kreditnya akan berbeda-beda sesuai dengan bisnis dari tiap sektor gitu ya. Jadi misalnya kredit pertambangan mungkin akan lebih panjang di awal karena tambang itu kan belum langsung akan menghasilkan gitu ya. Begitu juga dengan pertanian. Lalu ada kredit ekspor impor diberikan kepada eksportir atau importir beraneka barang. Jadi diberikan kredit karena memang misalnya dengan LC menunggu pembayaran, maka banknya memberikan kredit dulu. Kredit koperasi yang diberikan kepada koperasi, kredit profesi yang diberikan kepada berbagai macam profesi. Jadi memang ada beberapa profesi yang mungkin memerlukan struktur kredit yang berbeda gitu ya, berdasarkan uh, struktur penghasilan dia gitu ya. Jadi disesuaikan. Lalu berdasarkan agunan atau jaminan, ada kredit dengan agunan orang ya, jaminan dari seseorang terhadap debitur yang bersangkutan. Ini biasanya digunakan di korporasi besar. Jadi ada semacam jaminan pribadi gitu ya, personal garanti bahwa dia akan menjamin kredit itu gitu. Beragunan efek ini maksudnya beragunan surat berharga. Jadi bukan tidak mungkin Bapak Ibu punya obligasi gitu lalu diagunkan eh, kepada kredit gitu ya untuk mendapatkan kredit. Lalu kredit beragunan barang, yaitu agunannya barang tetap, barang bergerak dan logam mulia. Barang tetap itu apa agunannya? Agunan barang tetap itu ada yang tidak bergerak, misalnya adalah rumah, bangunan gitu ya. Sementara barang bergerak itu misalnya kendaraan ya yang sifatnya lebih mobile. Dan ada terakhir adalah logam mulia yang punya karakter yang berbeda juga. Lalu kredit berdasarkan agunan dokumen. Jadi diberikanlah kredit berdasarkan dokumen seperti dalam kasus transaksi ekspor gitu ya. Seperti letter of credit. Ini saya singgung sedikit ceritanya mengenai letter of credit. Ini case-nya begini teman-teman. Kalau kita misalnya akan menjual barang ke luar negeri gitu ya. Ke luar negeri. Jadi sudah ada nih importirnya di luar negeri. Taruhlah dari Jawa Barat ini kita ekspor teh gitu ya. Ekspor teh ke Saudi Arabia. Nah,
nanti pembeli di Saudi Arabia itu akan menerbitkan letter of credit. Jadi dia apa namanya? Dia akan melakukan ini apa namanya? eh, Semacam order gitu ya, semacam order. Dan karena sifatnya ini adalah antar bank, jadi si pembeli itu akan menyerahkan ordernya itu ke bank dan bank ini akan menghubungi bank di Indonesia, maka bank di Indonesia um, akan menyiapkan tuh ini apa namanya dokumen-dokumen yang diminta pada dari letter of credit si pembeli gitu ya. Nah, proses ini kan memerlukan waktu. Jadi mulai dari penyiapan dokumen sampai pengiriman barang dan sampai nanti si pembelinya membayar setelah barang diterima. Nah, disinilah bank itu bisa memberikan fasilitas gitu ya kepada si eh, eksportir gitu ya. Kita sebagai eksportir bisa dibayar duluan, nanti akan dilunasi waktu pembayaran dari importir sudah diterima. Ini contoh dari kredit beragunan dengan dokumen. Lalu penerimanya siapa saja? Sebetulnya penerimanya bisa dari golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi menengah dan konglomerasi ya. Dan ada juga jenisnya gitu ya. Jenisnya ini ada kredit rekening koran dan ada kredit berjangka ya. Jadi kalau kredit rekening koran ini bisa digunakan dilunasi setiap saat. Jadi misalnya saya punya plafon 1 miliar, saya tarik dulu 1 miliar, nanti saya lunasi lagi 500 juta, berarti saya masih punya masih kewajiban saya tinggal 500 juta dan saya bisa tarik lagi 500 juta itu kredit rekening koran atau dikenal dengan revolving revolving credit. Ada pula kredit yang penarikannya sebesar plafonnya ya berjangka. Jadi misalnya dengan plafon 1 miliar saya boleh tarik bertahap gitu ya. Untuk bulan ini boleh tarik 200 juta, bulan berikutnya 200 juta gitu dan sesuai sebetulnya dengan struktur kebutuhan dari si pengusaha. Nah, fungsi kredit tadi sebenarnya sudah disebutkan juga ya bahwa menjadi motivator, dinamisator kegiatan perdagangan, memperluas lapangan kerja, memperlancar arus barang dan uang gitu ya, meningkatkan produktivitas dana ya dan mengubah cara bertindak masyarakat lebih ekonomis. Tujuannya ini tadi sudah dijelaskan juga, jenis kredit juga, jangka waktu juga sudah macamnya, sektor perekonomiannya berdasarkan agunan. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan bunga, saya ingin sampaikan dulu sebagaimana saya sebutkan minggu lalu bahwa dalam menyalurkan kredit ada beberapa prinsip yang harus dianalisis oleh bank gitu ya, ada kriteria gitu ya. Ya, antara lain adalah 6C, dulu juga disebut dengan 5C dan 7P. Sekarang ada yang menyebutnya menjadi 6C gitu ya. 6C kredit. Nah, 6C ini apa saja gitu? Karakter ya. Nomor satu karakter. Jadi keyakinan dari bank bahwa sifat atau watak orang yang diberikan kredit ini benar-benar bisa dipercaya. Jadi ini memang 5C atau 6C ini sudah diurutkan berdasarkan yang paling penting gitu ya. Nomor satu adalah karakter, ya bahwa jadi latar belakang kehidupannya, bagaimana keadaan kehidupannya, ya bagaimana kehidupan sosialnya ini menunjukkan sebetulnya karakter dari orang itu. Nah, jadi kalau teman-teman juga sekarang lihat banyak fintech itu yang mencoba mencari karakter itu dengan lingkungannya, misalnya dengan medsosnya orang itu gitu ya. Misalnya dengan melihat pertemanannya di Facebook, Instagram, nah itu jadi kelihatan sebetulnya lingkungan orang ini seperti apa. Lalu capacity, kemampuan dalam menjalankan usahanya dan kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya. Capital, jadi bahwa adanya modal sendiri, jadi dilihat juga bahwa perusahaan yang dibiayai ini adalah sehat, dia memiliki modal yang cukup. Lalu kolateral atau jaminan, C yang keempat, jaminan yang diberikan oleh nasabah bank
baik fisik dan non fisik. Jaminan ini kan harus diteliti beberapa aspeknya gitu ya, mulai dari aspek hukum, apakah ini bermasalah atau tidak. Jadi jaminan ini dapat mengcover kredit dari si debitur. Condition ini maksudnya keadaan ekonomi, condition of economy. Jadi bank juga harus menilai bagaimana kondisi perekonomian yang mungkin berdampak pada usaha si debitur. Lalu terakhir adalah kompetensi, ini adalah tambahan C6. Apakah kepastian tentang siapa pihak debitur ini memiliki kewenangan untuk meminjam dari bank, menghindari kemungkinan debitur menolak mengembalikan kreditnya. Nah ini 6C tadi ya teman-teman, 5C atau 6C. Yang ke-6 ini kompetens, ada yang literatur yang menyebutkan, ada yang tidak gitu ya, yang ke-6. Tapi itulah faktor-faktor yang digunakan. Ada juga analisis 7P, ini sama, mirip sebetulnya. Personality, P pertama, kepribadiannya dari si calon debitur. Lalu party, yaitu diklasifikasikan di nasabahnya berdasarkan golongan tingkat modal, loyalitas, dan karakter. Prospek, menilai prospek usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah bisa menguntungkan atau tidak. Payment, bagaimana nasabah mengembalikan kreditnya, dari mana sumber dananya. Profitability, kemampuan nasabah dalam mencari laba, ya, maka tetap sama atau semakin meningkat. Protection, bagaimana nasabah itu menjaga agar usaha dan jaminannya itu mendapatkan perlindungan. Ini 5C dan 7P yang digunakan dalam menilai kredit. Baik, saya kembali ke metode perhitungan. Nah, ini sebetulnya agak ada kerancuan gini ya teman-teman. Jadi metode yang di literatur yang ada itu adalah yang diistilahkan dengan flat rate dan sliding rate. Flat rate ini maksudnya adalah bunga setiap bulan itu dibayarkan tetap gitu ya, besarnya. Jadi akan tetap sampai dia lunas. Lalu ada sliding rate. Sliding rate ini dihitung berdasarkan sisa pinjamannya. Sisa pinjaman dari nasabah. Ya, tapi angsuran pokoknya berapa? Tetap angsuran pokoknya itu besarnya tetap. Jadi sederhananya mungkin lebih baik saya gambarkan seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama tadi flat rate ya. Flat rate itu misalnya begini, ada seseorang dalam case di sini disebutkan, Tuan Andi mendapat persetujuan pinjaman investasi senilai 12 juta untuk jangka waktu 6 bulan. Dibebankan bunga sebesar 15%. Biasanya kalau bunga ini sebutkan 15% itu PA ya, Bapak Ibu. PA itu per annum atau tahunan, 15% per tahun. Hitunglah cicilan tiap bulan jika dihitung dengan metode flat rate dan sliding rate. Ini saya tekankan dulu bahwa sekarang ini sebetulnya sliding rate ini sudah tidak dikenal gitu ya. Nanti saya gambarkan. Pertama dari flat rate dulu ya. Flat rate ini kita menghitung suku bunganya itu dari limit kreditnya, bukan dari sisa kewajiban. Ya. Jadi kalau misalnya bunga 15% per tahun, pinjaman 12 juta, jangka waktu 6 bulan, maka angsuran pokoknya adalah 12 juta dibagi 6, gitu ya. Atau 2 juta per bulan. Jadi kita put di sini 2 juta per bulan. Lalu bunganya 15%. Nah, bunga 15% ini dihitung dari plafonnya, plafon awal ya kalau flat rate. Plafon awalnya berapa? 12 juta. 12 juta dikali 15% kita bagi 12 bulan. Tadi kan waktunya, ini kan bunga ini 15% per tahun ya. Jadi bagi 12 bulan. Nah inilah cicilan si nasabah ini. Jadi dia akan mencicil sebesar 2.150.000 per bulan. Terdiri dari pokok 12 juta dan bunga 900.000. Ini dibagi pro rata gitu ya. Total yang harus dia bayarkan itu adalah 12.900.000.
Itu flat rate. Nah, yang sebetulnya tidak digunakan lagi ini adalah sliding rate, ya, sliding rate. Karena kenapa nanti saya jelaskan, karena ada kerancuan gitu ya. Sliding rate ini dihitung dari sisa kewajiban, ya teman-teman ya. Misalnya bunganya ini saya put di sini dia 15% di kolom bunga efektif ya. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, kalau di sini tadi saya sebutkan 15% di kolom bunga flat gitu. Nah, ini karena dia dihitung dari sisa kewajiban, saya put di efektif. Jadi, berapa angsuran dia per bulan? Untuk pokok tentu sama gitu ya. Tentu sama. 12 juta kita bagi 6, waktunya 6 bulan, ini adalah pokoknya. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Tapi untuk bunganya itu dihitung dari sisa pokok. Jadi, misalnya untuk angsuran pertama gitu ya, di 1 bulan pertama si nasabah ini akan membayar pokok 2 juta ditambah bunga itu adalah 15% dikali saldo kewajibannya. Waktu awal kemarin kan 12 juta kan dicairkan. 12 juta dikali 15% kita bagi 12 dapat 150.000. Sehingga dia akan membayar 2.150.000. Nah, bulan berikutnya di bulan kedua dia akan membayar kembali pokok ya 2 juta. Tapi berarti kewajiban dia sekarang dihitung dari sisa kewajibannya. Kewajibannya di sisa berapa tadi, karena dia sudah bayar di bulan pertama 2 juta, berarti kewajibannya tinggal 10 juta. Ya, 10 juta kita kalikan dengan 15% dibagi 12 atau 125.000. Begitu terus sampai ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini di sini kalau kita hitung dengan flat rate, maka si nasabah ini melunasi sebesar 12.900.000. Gitu ya. Pokok 12 juta, bunga 900.000, total 12.900.000. Sementara pada sliding rate, dia hanya membayar 12.525.000 sampai lunas. Ya, sampai lunas. Nah, jadi ada perbedaan nih sebetulnya beban bunga yang dibayarkan si nasabah ini. Gitu. Nah, ini yang saya sebut sebetulnya ada kerancuan gitu ya, kerancuan bahwa sebetulnya sliding rate ini relatif tidak digunakan lagi di perbankan. Kenapa? Karena perbankan itu sekarang sudah mengenal hanya flat rate dan effective rate, gitu ya. Itu beban bunganya sama, teman-teman. Nah, jadi kita bisa konversi. Misalnya kita sebut bunga dia 15%, itu adalah efektif. Efektif 15%, gitu ya. Ini saya sebut di sini effective rate. Kalau efektif, ini seperti sliding tadi, dihitung dari sisa kewajiban. Nah, bunga efektif 15%, ini harusnya bisa dikonversi menjadi bunga flat. Nah, ini ada rumusannya, saya sampaikan di sini ya. Jadi, sebetulnya flatnya berapa? Flatnya itu 8,84%. Gitu. Jadi, teman-teman kalau ditawarkan kredit itu boleh bertanya sama bank misalnya, oh Pak mau beli kendaraan, ini sama kita aja bunganya 5%. Teman-teman boleh tanya, itu 5% efektif atau flat? Bunga efektif atau flat? Kalau dia bilang flat 5%, itu mungkin efektifnya jauh lebih besar. Ya. Seperti di sini disebut flatnya 8,84%, sebetulnya efektifnya adalah 15%. Ya. Nah, jadi kalau kita mengikuti metode effective rate, ini yang membedakan. Ini mirip dengan sliding rate tadi. Dihitung dari sisa kewajiban. Kita gunakan bunga efektif. Ya. Nah, berapa dia harus membayar gitu ya, dia harus membayar sebetulnya untuk pokok itu tetap sama ya teman-teman. Biasanya itu angsurannya adalah tetap sama. Yang pertama kita hitung dulu bunga dia berapa besar angsurannya. Besar angsurannya sebetulnya sudah kita bisa hitung. Pokoknya adalah 12 juta dibagi 6 atau 2 juta. Angsuran bunganya adalah boleh kita gunakan bunga flatnya ini dikalikan plafon limit
gitu ya, dikalikan limit, itu sebesar 12 juta dikali 8,84% dibagi 12. Sehingga harusnya angsuran dia itu adalah sebesar 2.088.405. Oke. Sekarang kita mulai, kalau angsurannya sebesar 2.088.000, ini kita buat angsuran dia akan tetap besar, sama besarnya setiap tahun gitu ya. Yaitu sebesar 2.088.405. Pertama kita hitung dulu bunganya. Bunganya berapa? Kita hitung dari sisa kewajiban. Bunga efektif 15% dikali 12 juta, lalu dikalikan dengan 15%, 12 juta dibagi 12. Dapat 150.000. Nah, berapa angsuran pokoknya? Angsuran pokoknya ini, teman-teman. 2 juta total angsuran setiap bulan, 2088 dikurangi 150.000. Inilah pokoknya yang harus dibayar. Ya. Begitu terus, nanti bulan kedua begitu juga, 15% dikali sisa kewajiban 10 juta, ya, dikali 15% dibagi 12. Lalu berapa pokoknya? Pokoknya adalah angsuran per bulan 2088 kita kurangi dengan bunga. Nah, jadi si nasabah itu akan membayar sebesar 12.530.000. Nah, ini yang berlaku umum ya, teman-teman. 12.530.000. Bahwa angsurannya ini sama besar setiap bulan, 2.088.000. Jadi berbeda dengan yang tadi, ini angsurannya yang di flat rate-nya sama besar 2.150.000, tapi di waktu kita menggunakan metode sliding ini besarnya setiap bulan berbeda-beda. Gitu ya. Dan pada akhirnya pokok bunga yang dibayarkan nasabah itu jadi berbeda gitu. Sebenarnya yang paling tepat itu adalah bunga efektif gitu ya. Ini metode ini. Kita cuma menghitung sebetulnya berapa sih kewajibannya setiap bulan. Ini udah saya sediakan rumusnya gitu ya. Kita bisa hitung pokoknya kita bagi 12, lalu angsuran bunganya ini. Bunga flat kita kalikan dengan limit dibagi 12. Jadi 88.000. Total 2.088.000. Nah, menghitung cicilan pokoknya nanti kita hitung dulu bunganya. Bunganya kita hitung dari mana? Dari bunga efektif. Ya, dari sisa kewajiban dikali bunga efektif. Jadi tetap angsurannya 2.088.000. Sekarang kalau kita menggunakan metode flat, sebetulnya sama, teman-teman. Nih, flat itu selalu dihitung dari plafon. Flat rate dihitung dari limitnya ya. Jadi pokoknya dulu kita sebutkan berapa dia harus membayar, pokoknya 2 juta setiap bulan. Ini kita put 2 juta setiap bulan. Lalu bunganya berapa? Bunganya kita gunakan bunga flat. Bunga flatnya itu di sini 8,84%. Nah, ini 8,84% kita kalikan dengan plafon ya. Ingat teman-teman, kalau flat itu kita kalikan dengan plafon. Dikalikan 12 juta dibagi 12. Inilah jumlah angsuran dia setiap bulan. Jadi bunganya tetap 88.000, pokoknya tetap 2 juta. Total yang dia bayar adalah 12.530.000. Nah, ini yang digunakan saat ini, teman-teman. Sama sebetulnya efektif dan flat. Ini cuma berbeda di cara menjual. Gitu ya, di cara menjual. Jumlah bunga yang dibayar sama, jumlah pokok yang dibayar sama. Gitu ya. Kalau dipertahankan sampai akhir waktu. Tapi kalau nanti dilunasi di tengah jalan, nah ini yang flat ini akan nombok nih, harus lebih besar dia karena harusnya bunga yang benar perhitungannya itu adalah dengan metode efektif ini. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kita menggunakan flat kelihatannya lebih rendah, tapi kalau kita lunasi dipercepat biasanya kita akan dikenakan cas denda gitu ya. Contoh ini kalau misalnya baru 3 bulan dengan efektif gitu ya. Kita dikasih kredit jangka waktu 6 bulan. Ternyata 3 bulan kita lunasi. Kalau 3 bulan kan harusnya kita membayar bunga sebesar ini kan secara efektif. 377.000. 150.000 tambah 125.000 tambah 101.000. Tapi
Kalau dia flat, sebetulnya dalam 3 bulan itu hanya 265.000. Jadi ada selisih nih. 265.000 sama 300.000 kalau kita lunasi di tengah jalan sebelum jangka waktunya selesai. Berarti kan ada selisih antara 307.000 yang sebelah sini sama tadi ini 265.000. Jadi ada selisih 35.000. Jadi kalau kita menggunakan flat dari awal, kita lunasi di tengah jalan, pasti kita akan dicas lagi, oh tambahan ada tambahan 35.000. Kenapa? Karena sebetulnya ada kurang bayar di sisi bunga. Tapi kalau kita ikuti sampai jangka waktunya selesai, sebetulnya sama. Apakah menggunakan flat atau efektif, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di sesi online. Nah ini, jadi ada perbedaan teman-teman antara bunga efektif dengan bunga flat. Nah yang kejadian pada metode sliding ini, ya, metode sliding ini sebetulnya dia menempatkan pembayaran yang sama besar untuk pokok. Ini sebetulnya metode flat, gitu ya, metode flat. Ya, tapi bunganya diperhitungkan secara efektif, yaitu dihitung dari sisa kewajiban, gitu. Sehingga kelihatannya lebih kecil. Sementara pada case yang pertama tadi, yang saya jelaskan tadi, itu 15%. Kalau kita hitung dari plafon, itu namanya bunga flat, bukan bunga efektif. Ya, ingat kalau flat itu selalu menghitung dari plafon kredit. Efektif dia akan menghitung dari sisa kewajiban. Sehingga berbeda antara bunga yang dibayar dengan antara metode sliding dengan metode flat rate gitu ya. Flat rate-nya lebih besar. Kenapa? Karena kita menempatkan bunga flat, ya, bunga flat yang diperhitungkan perhitungan flat tapi dengan besaran bunga efektif gitu ya. Bunganya 15%. Ini saya contohkan begini nih sehingga kenapa pembayarannya lebih besar. Di sini tadi 15% ini flat rate yang ini sebetulnya flatnya yang 15. Efektifnya berapa? Ini jauh lebih besar teman-teman. Jadi saya udah hitung kalau flatnya 15, efektifnya itu sebetulnya 25,8%. Ya. Jadi waktu kita lunasi sebetulnya kita membayar bunga 25,8%, 28%. Gitu ya. Bukan dengan 15%. Gitu. Jadi kita membayar jadi 900.000 tuh. Gitu ya. Jadi ini diabaikan saja. Ini sebetulnya metode ini sudah nggak dipakai, sliding rate ini. Tapi di PowerPoint di PPT masih ada. Jadi teman-teman cukup lihat yang di effective rate dan flat rate ya. Kalaupun nanti ada ujian saya nggak akan menyinggung mengenai sliding rate, tapi saya akan menyinggung mengenai effective rate dan flat rate gitu. Nanti file Excel-nya akan saya share juga di grup ini ya, di WhatsApp grup kita. Nah, jadi teman-teman cukup lihat konversi efektif flat dan efektif. Jadi teman-teman bisa gunakan nih. Kalau ada yang cuma yang karena rumusnya di flat, teman-teman bisa tanya misalnya dia bilang, oh iya bunga kita flat 6%, yang dirubah yang di efektifnya ya. Efektifnya misalnya 6%, berarti ini mungkin sekitar taruhlah 13% efektif. Oh, kebesaran, 12% efektif. Gitu. Atau 11,5% ya. Oh enggak, 11%. Nah, ini tergantung jangka waktu. Jadi yang dirubah-rubah itu yang di efektifnya ya, jangan yang di bunga flatnya, karena ini cuma rumus gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, walaupun dengan metode flat ya, pembayarannya itu akan sama dengan metode efektif. Mana yang paling benar sebetulnya efektif. Cuma bank mungkin akan menjual bunga yang kelihatannya akan lebih murah gitu ya.
oh 8,84% bunga kita. Oh murah ya. Gitu. Tapi coba ditanya itu bunga flat atau efektif. Kalau dia flat berarti dia akan hitung dari plafon, bukan dari sisa kewajiban. Nah, kayak case yang sliding rate tadi, itu disebut 15% tapi dengan metode perhitungan flat gitu ya. Jadi sebetulnya efektifnya itu adalah 25%. Makanya jadi pembayaran bunganya menjadi lebih besar sampai 900.000. Oke, saya kira itu untuk sesi kali ini. Nanti diskusi bisa kita sambung waktu kita ketemu online. Ini di PPT masih menggunakan flat rate dan sliding rate, tapi diingat ya teman-teman bahwa sliding rate ini nggak digunakan sekarang. Yang digunakan hanyalah flat dan efektif, dan besar angsurannya itu sama gitu ya. Sampai lunas itu jumlah pembayarannya sama. Cuma hanya berbeda di suku bunganya. Gitu. Oke, saya kira saya cukupkan untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.